Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peti Nora Bibati, NIM 1907211000035. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting analisa kredit. Analisa kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Sementara seorang analis kredit bertugas untuk menganalisis data pinjaman dan menyatakan keuangan perorangan atau perusahaan untuk menentukan tingkat resiko mereka yang berkaitan dengan perpanjangan kredit atau meminjam uang. Seorang analis kredit juga menyiapkan laporan dan informasi kredit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Setiap perusahaan yang akan memberikan kredit kepada calon debitur harus melakukan analisis kredit agar mendapatkan keyakinan atas calon nasabah, misalnya berkenan dengan kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya setelah mendapatkan kredit. Selanjutnya, analis kredit secara langsung akan memberikan keringanan manajemen dalam pengelolaan keuangan atas piutang yang terjadi. Menurut konsep manajemen keuangan, ketika perusahaan sedang memeriksa aspek-aspek yang dimiliki dan melekat pada debitur, sebaiknya mengukur kemampuan debitur dalam mengembalikan piutang usaha. Prinsip analisa kredit. 1. Karakter merupakan keadaan watak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. 2. Kapital merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki calon debitur. 3. Capacity merupakan kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan. 4. Condition, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. 5. Kolateral merupakan barang yang diserahkan oleh debitur sebagai agungan terhadap kredit yang diterimanya. Selanjutnya yaitu fungsi analisa kredit. Sebagai dasar bagi bank dalam menentukan suku bunga pinjaman dan jaminan yang harus dipenuhi oleh pelanggan, sarana untuk mempengaruhi risiko yang akan dihadapi bank, persyaratan dan fasilitas kredit untuk struktur jumlah kredit, periode kredit, tujuan kredit, dan lain-lain sebagai pertimbangan bagi pemimpin atau direktur bank dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai alat informasi diperlukan untuk evaluasi kredit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi yang bertugas. Pertama adalah kredit rekening koran bebas, yang kedua adalah kredit rekening koran terbatas, yang ketiga adalah kredit rekening koran envelope, yang keempat adalah revolving credit, yang ketiga adalah terms loans. Macam-macam kredit itu ada 8. Yang pertama adalah kredit berdasarkan kelembagaan. Itu ada 4, kredit perbankan, likuiditas, kredit langsung, kredit pinjaman antar bank. Yang kedua adalah kredit berdasarkan tujuan dan kegunaan. Itu ada 3, kredit konsumtif, kredit modal kerja atau perdagangan, kredit investasi. Yang ketiga adalah kredit berdasarkan jangka waktu. Itu ada 3, kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat adalah berdasarkan aktivitas perputaran usaha. Itu ada 3, kredit kecil, misalnya kredit yang diberikan kepada UK. Yang kedua adalah kredit menengah, dan ketiga adalah kredit besar. Yang kelima adalah kredit berdasarkan sektor perekonomian. Itu ada 6. Yang pertama adalah kredit pertanian, kredit pertambangan, kredit ekspor-impor, kredit koperasi, kredit profesi, dan kredit perindustrian. Yang keenam adalah kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan. Itu ada 2, kredit rekening koran, kredit berjangka. Yang ke-7 adalah kredit berdasarkan jaminan. Itu ada 2, kredit tanpa jaminan atau kredit blanko, kredit jaminan.
Yang ke-8 yang terakhir adalah kredit berdasarkan cara pemakaian. Itu ada 5. Selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan kredit. Perhitungan dilakukan karena ada beberapa alasan, diantaranya yaitu satu, agar jumlah yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Karena jika berlebihan akan menjadi beban bagi nasabah. Yang kedua adalah jika jumlah uang yang diberikan kurang, nasabah akan mengalami kesulitan melakukan kegiatannya. Yang ketiga adalah kebutuhan kredit disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Yang keempat adalah kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan. Yang kelima, sesuai dengan kebijakan bank dan pemerintah. Dalam artian besar, penyaluran kredit disesuaikan dengan kebijakan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlisin Dwi Cahyo, NIM 108. Materi selanjutnya yaitu menurut Kasmir dalam menentukan jumlah kredit yang sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu nilai jaminan, penghasilan nasabah, jumlah biaya yang akan dikeluarkan, studi kelayakan, dan analisis resiko. Nah, dengan penjelasannya yaitu nilai jaminan diberikan kepada nasabah untuk memperoleh kredit, misalnya jaminan berupa sertifikat tanah dan rumah. Dan yang kedua yaitu penghasilan nasabah. Khusus bagi karyawan, angsuran yang dibebankan tidak boleh lebih dari 30% dari gaji tergantung kebijakan bank. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usahanya dapat menentukan beberapa besar yang akan dibiayai oleh nasabah. Agar bank, nasabah juga bisa bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan di sini pertama-tama bank harus menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usaha nasabah. Terus yang kelima yaitu analisis rasio. Persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan rasio keuntungan nasabah yang terlihat pada laporan keuangan. Yang terakhir yaitu analisa kredit. Ada 5C dengan cara 7P, dan yang terakhir itu studi kelayakan. 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition economic. Terus 7P yaitu analisa dengan 7P terdiri dari personality, purpose, payment, party, prospect, probability, dan protection. Sedangkan dengan studi kelayakan yaitu yang pertama ada aspek hukum yang menilai atas kelayakan surat dokumen lainnya yang dimiliki oleh debitur. Terus aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek ekonomi sosial, dan aspek organisasi. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.